Di sebuah kampung kecil di Surabaya, pagi itu dimulai dengan ketenangan yang biasa. Udara segar pagi mengisi sela-sela rumah-rumah dengan aroma tanah basah dan dedaunan yang masih tersisa embun. Di antara rumah-rumah sederhana yang berjajar rapi, terdapat rumah milik Ibu Wahyuni, seorang wanita parubaya yang selalu dikenal ramah dan hangat menerima siapapun yang berkunjung. Usianya sudah menginjak 60 tahun. Namun semangatnya untuk menjalani hari-hari tetap tak pernah pudar. Pagi itu, seperti rutin setiap hari, Ibu Wahyuni tengah sibuk menyiapkan sarapan di dapur kecil rumahnya. Di luar, suara burung berkicau bersahutan dan beberapa anak sedang bermain di dekat gang. Suasana yang damai ini membuatnya merasa bahagia meski sudah banyak cerita hidup yang ia lalui. Namun, suasana berubah mendadak saat pintu rumah diketuk dengan keras. Langkah yang terdengar cepat dan berat mengantar Zaki, menantunya, masuk ke dalam rumah dengan membawa sebuah panci besar. Panci itu terbuat dari besi, terlihat tua dan sudah sering digunakan. Namun kali ini yang membuat Ibu Wahyuni terkejut bukan bentuk panci itu, melainkan isinya. Zaki meletakkan panci di atas meja kayu dengan senyum yang sulit dimengerti. Aroma aneh menyebar dari panci itu. Ada campuran bau daging yang berbeda dari biasanya dan sesuatu yang sulit dideskripsikan, membuat Ibu Wahyuni mengerutkan kening dan menatap sang menantu dengan rasa penasaran bercampur was-was. Zaki tampak tenang, namun matanya menyimpan sesuatu yang tak terungkap. "Ini masakan baru, Bu. Coba nanti," ujar Zaki sambil tersenyum, meskipun senyumnya belum mampu menenangkan kegelisahan yang mulai merayapi hati Ibu Wahyuni. Biasanya, Zaki selalu membawa makanan yang biasa dan sederhana. Tapi hari ini, panci itu membuat suasana menjadi berbeda. Ibu Wahyuni mendekat, mencoba mengendus lebih dekat aroma unik yang berasal dari panci besi tersebut. Bau amis dan sedikit bau asing memenuhi udara ruangan. Dengan hati-hati, ia membuka penutup panci, dan matanya terbeliak saat melihat potongan daging yang terlihat tidak biasa. Warnanya gelap dengan serat yang tidak seperti daging kebanyakan. Ada sesuatu yang membuatnya semakin ragu dan takut. Zaki memperhatikan wajah gusar mertuanya namun tetap diam. Ada sesuatu yang ingin dia sembunyikan. Atau mungkin ia sudah lama menanggung sebuah rahasia berat. Ibu Wahyuni mulai merasa bahwa panci itu bukan sekadar makanan, melainkan petunjuk dari sebuah masalah yang lebih dalam dan gelap. Mereka duduk bersama di ruang tamu. Sementara panci itu masih terbuka di atas meja. Hening menyelimuti, hanya sesekali suara langkah kaki dan detak jam dinding yang terdengar. Ibu Wahyuni memandangi potongan daging aneh dalam diam, merasakan kegelisahan yang semakin menjadi-jadi dalam dadanya. Seiring waktu berjalan, bau dari panci mulai menyebar ke seluruh bagian rumah dan bahkan keluar, sampai ke gang kecil tempat tetangga tinggal. Beberapa tetangga yang lewat melambatkan langkah, mencium aroma yang tak biasa dan mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Percakapan singkat muncul di antara mereka dengan nada penasaran dan samar-samar ketakutan. Ibu Wahyuni duduk termenung, mengingat kembali bagaimana biasanya Zaki seorang yang terbuka dan ceria. Namun kini, sikapnya berubah menjadi diam dan penuh rahasia. Ia tahu bahwa sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang dapat mengubah kehidupan keluarganya untuk selamanya. Sejumlah anak-anak yang biasanya bermain di halaman rumah tiba-tiba berhenti dan mengamati dari kejauhan. Mereka merasakan ada getaran ketegangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Suasana yang biasa terasa riuh dan penuh tawa, kini menjadi tenang dengan bisik-bisik dan tatapan penuh pertanyaan. Ibu Wahyuni sendiri tidak mampu meredakan kecemasannya. Dia mencoba mengalihkan pikiran dengan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Namun aroma dan panci itu terus menghantui. Ia mulai berpikir apakah segalanya ada hubungannya dengan sesuatu yang lebih besar dan mengerikan daripada sekadar masakan baru. Waktu terus berjalan, dan semakin siang, semakin kuat pula ketakutan dan ketidakpastian yang menyelimuti rumah itu. Meski Zaki berusaha terlihat biasa, tatapannya kadang menjauh, dan senyumnya semakin jarang terlihat. Ibu Wahyuni tahu, hari itu bukan lagi hari biasa seperti yang ia kira pagi tadi. Ini adalah awal dari sebuah episode baru dalam perpaduan antara keluarga, rahasia, dan misteri yang menunggu untuk terbongkar. Hari itu menjadi siang yang mengerikan di rumah Ibu Wahyuni,
Dengan panci daging aneh yang hadir sebagai saksi bisu dari sebuah rahasia yang akan mengguncang hidup mereka semua. Aroma dari panci itu bukan hanya mengusik indera penciuman, tapi juga mengusik ketenangan jiwa, mengantarkan mereka pada kisah yang penuh misteri dan ketegangan yang belum akan selesai dalam waktu dekat. Sehari setelah panci daging aneh itu dibawa oleh Zaki ke rumah Ibu Wahyuni, keadaan kampung kecil itu mulai bergolak. Masyarakat yang sebelumnya hidup tenang kini terguncang oleh aroma misteri yang menguar dari rumah yang selama ini dikenal hangat dan penuh tawa. Ibu Wahyuni sendiri terusik oleh rasa gelisah yang semakin tak tertahankan. Setiap kali mencium aroma dari panci tua itu, hatinya berdegup lebih cepat dan pikiran-pikirannya dipenuhi oleh rasa curiga yang sulit dibendung. Seiring dengan kabar tentang panci itu yang mulai tersebar ke tetangga sekitar, desas-desus mulai membanyoni kampung. Beberapa warga yang datang bertamu mencium aroma aneh itu dan saling bertukar pandang penuh tanya. Ada yang berbisik bertanya-tanya dari mana asal aroma itu, hingga ada yang mulai menduga-duga tentang apa yang tersembunyi di balik panci tersebut. Bisik-bisik tentang keganjilan mulai menjadi suara yang tak terhindarkan. Pada suatu siang yang terik, ketika Ibu Wahyuni sedang membersihkan ruang tamu, pandangannya tertuju pada sudut bawah meja di mana panci itu diletakkan. Di sela-sela meja dan panci, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang mencurigakan. Ia menunduk dan mengangkat sebuah sobekan kain. Warna kain itu biru tua dengan garis putih yang khas, seragam sekolah yang dikenakan Mulan. Anak tetangganya yang sudah beberapa hari dianggap hilang. Perasaan dingin menyelinap di tulang punggung Ibu Wahyuni. Di antara kegembiraan dan ketenangan rumah yang biasa, kini muncul bayang-bayang kelam yang tak dapat ia abaikan. Ia menyimpan kain tersebut dengan hati-hati, merasa beban berat menggantung di pundaknya. Ia tahu ini bukan kebetulan. Hubungan antara sobekan kain itu dan panci aneh yang dibawa Zaki memperburuk ketegangan di dalam hatinya. Kabar hilangnya Mulan sendiri sudah menjadi pembicaraan hangat di kampung dan bahkan sampai ke tempat-tempat yang lebih jauh melalui siaran radio tua yang dipasang di warung depan pasar kecil. Informasi tersebut memicu rasa cemas dan ketakutan yang tersebar hingga ke dalam setiap rumah warga. Bayangan Mulan yang hilang menambah kegelisahan yang tak berujung, seolah dirinya dan keluarganya tengah berada di ujung misteri besar yang belum terpecahkan. Kecurigaan warga mulai memuncak. Tidak ada yang berani bertanya langsung pada Zaki, namun isyarat dan pandangan penuh tanda tanya membayangi setiap pertemuan dengannya. Sikap Zaki yang semakin tertutup dan enggan berkomunikasi membuat warga semakin sulit menahan rasa ingin tahu dan kecurigaan yang mengalir begitu deras. Malam pertama setelah penemuan sobekan seragam itu, Ibu Wahyuni duduk di beranda rumahnya dengan perasaan berat yang menghimpit dadanya. Suara radio tua yang memainkan berita hilangnya Mulan menyentuh relung hatinya dan mempertegas kenyataan pahit yang tengah dihadapinya. Ia terus memutar ulang percakapan dan kejadian sebelumnya, mencoba mencari titik terang yang bisa menjelaskan semua ini. Keesokan harinya, Ibu Wahyuni memutuskan untuk menghimpun informasi dari anak-anak tetangga yang biasa bermain dengan Mulan. Ia berusaha menanyakan apakah ada yang melihat sesuatu yang mencurigakan atau perubahan perilaku Mulan sebelum hilang. Jawaban mereka tidak jelas dan penuh kekhawatiran, tapi satu hal yang disampaikan hampir serentak. Mulan terlihat pergi ke bengkel Pak Rahmat, sebuah tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah mereka dan yang selama ini tidak pernah dianggap penting. Ibu Wahyuni merasa jantungnya berdegup lebih kencang mendengar kabar itu. Bengkel Pak Rahmat memang dikenal sebagai tempat Zaki bekerja dan di dalamnya sering terjadi aktivitas yang jarang diketahui warga kampung. Ia merasa harus segera meninjau tempat itu untuk menelisik lebih jauh kebenaran yang mungkin sengaja disembunyikan. Ketika Ibu Wahyuni sampai ke bengkel, ia menemukan Pak Rahmat tengah bekerja dengan wajah serius dan berat. Ia bertanya perlahan mengenai keberadaan Mulan atau kejadian aneh yang mungkin berlangsung di tempat itu. Pak Rahmat mengangguk, mengaku memang pernah melihat Mulan datang ke bengkel dengan ekspresi gelisah dan tergesa-gesa. Namun, ia tidak tahu lebih banyak karena Mulan selalu terlihat buru-buru dan enggan berbicara panjang. Pengakuan Pak Rahmat semakin menambah kegelisahan Ibu Wahyuni. Belum lagi saat ia melirik ke sudut bengkel dan melihat beberapa alat serta bahan yang menimbulkan pertanyaan. Terutama di antara tumpukan itu terdapat noda-noda gelap yang tidak biasa. Semua tanda itu membangun tumpukan misteri yang tak bisa diabaikan. Sejak hari itu, suasana kampung menjadi semakin panas.
Warga mulai berbisik dan berspekulasi lebih liar. Beberapa dari mereka merasa perlu mengawasi gerak-gerik Zaki yang semakin tertutup. Ketidakjelasan membuat ketegangan bertambah, dan bagi Ibu Wahyuni, hari-hari yang tenang sudah berubah menjadi deretan kecemasan tanpa henti. Di dalam hati, Ibu Wahyuni bersumpah akan mencari kebenaran di balik segala bayang-bayang itu, meskipun ia tahu jalan yang harus ditempuh penuh dengan risiko dan luka. Ia pun semakin memahami bahwa aroma aneh dari panci yang dibawa Zaki bukanlah asal-asalan. Panci itu membawa beban yang lebih berat daripada sekadar makanan. Ia membawa tanda dari misteri yang akan mengguncang hidupnya dan seluruh kampung kecil itu dalam waktu dekat. Kabar hilangnya Mulan, gadis remaja yang dikenal ramah dan ceria di kampung itu, menyebar begitu cepat dan meluas. Berita duka ini menjadi bahan pembicaraan di mana-mana, mulai dari halaman rumah, warung kopi kecil, hingga di siaran radio tua yang setiap hari mengudara di kampung tersebut. Radio tua tersebut milik Pak Harun, seorang pria parubaya yang sudah puluhan tahun menjadi suara kampung sebagai sumber informasi utama warga. Suara penyiar radio yang membacakan berita hilangnya Mulan membuat semua orang terdiam, seolah waktu ikut berhenti untuk mengiringi kabar pilu tersebut. Pagi itu, Ibu Wahyuni duduk termenung di depan rumahnya dengan gelisah yang mendalam. Suasana biasa yang damai berubah menjadi serangkaian kekhawatiran yang mencekam. Hatinya menyakitkan saat mendengar berita hilangnya Mulan yang masih belum menemukan jejak. Ia berkali-kali menyeka air matanya, mencoba menguatkan diri meskipun rasa takut dan penasaran terus menggerogoti jiwanya. Bagi banyak warga, hilangnya Mulan bukan hanya sebuah peristiwa biasa. Anak perempuan yang tumbuh di kampung ini bukan hanya sekadar tetangga, tetapi bagian dari komunitas yang selama ini selalu bersama, yang selalu memerhatikan satu sama lain. Ketika namanya mulai disebut dalam berita, itu seolah menjadi panggilan bagi setiap hati untuk peduli dan bertindak. Kabar semakin menyebar dan menambah beban hidup keluarga Ibu Wahyuni, khususnya setelah warga mulai mengaitkan panci daging aneh yang dibawa Zaki dengan hilangnya Mulan. Bisik-bisik di warung kopi, di depan rumah, dan di sepanjang jalan kampung saling menyebarkan spekulasi. Ada yang yakin panci itu menyimpan rahasia kelam, ada juga yang mencoba menyangkal, namun rasa penasaran mendominasi. Pada suatu siang, seorang tetangga bernama Bu Ratna datang mengunjungi Ibu Wahyuni membawa kabar yang membuat jantung ibu itu berdegup kencang. "Ibu, aku dengar dari Pak Harun tadi, mereka menemukan sesuatu di dekat bengkel Pak Rahmat. Seperti pakaian atau barang yang mungkin milik Mulan," ujar Bu Ratna dengan suara pelan namun penuh urgensi. Kabar itu seperti cambuk bagi Ibu Wahyuni. Ia segera berdandan dan bersama beberapa tetangga bergegas menuju bengkel Pak Rahmat yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Sesampainya di sana, suasana menjadi serius dan penuh kecemasan. Para warga mulai berkumpul. Wajah mereka cemas dan penuh pertanyaan. Pak Rahmat menyambut mereka dengan wajah yang tampak tidak nyaman. Ia mengatakan bahwa beberapa hari lalu memang melihat Mulan datang ke bengkel dengan wajah yang murung dan terlihat tergesa-gesa. Namun, ia juga tak mengetahui banyak soal keberadaan Mulan setelah itu. Saat para warga mengamati sekeliling bengkel, mereka menemukan seragam sekolah yang sobek dengan noda yang samar. Seragam itu serupa dengan yang biasa dikenakan Mulan. Temuan ini menambah beban dan rasa curiga di antara warga kampung. Mereka saling bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih buruk terjadi di balik hilangnya Mulan? Ketegangan di kampung itu semakin meningkat. Warga tidak lagi hanya penasaran, tapi mulai resah dan waspada. Beberapa kelompok warga mengawasi gerak-gerik Zaki, menantunya Ibu Wahyuni, yang sikapnya semakin tertutup. Ketidakpastian membuat perasaan warga berkecamuk antara harapan dan ketakutan. Di rumah Ibu Wahyuni, setiap detik terasa berat. Ia duduk di beranda, sambil mendengar siaran radio yang terus menginformasikan perkembangan hilangnya Mulan. Mata dan pikirannya tertuju pada panci yang dibawa Zaki, yang dulu hanya dianggap benda biasa, kini menjadi simbol dari misteri dan luka yang tak mudah dilupakan. Hari-hari bertambah gelap bagi keluarga itu. Ibu Wahyuni, meskipun terpukul, bertekad untuk mencari tahu kebenaran. Ia mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sudut, bertemu dengan tetangga dan anak-anak yang terakhir kali bermain dengan Mulan, mencoba merangkai potongan-potongan kisah yang mungkin bisa menjelaskan hilangnya anak itu.
Malam-malamnya diisi dengan doa dan refleksi. Dalam sunyi yang mencekam, ia menangis untuk Mulan, menangis untuk keluarganya, dan untuk masa depan yang penuh ketidakpastian. Kesedihan yang mendalam tidak hanya membebani hatinya, tetapi juga memperkuat tekad untuk menuntaskan misteri yang membelenggunya. Di tengah ketidakpastian itu, pertanyaan besar terus berputar di benak Ibu Wahyuni dan warga kampung. Apa hubungan antara panci daging aneh yang dibawa Zaki dengan hilangnya Mulan? Siapa yang harus bertanggung jawab atas segala yang terjadi? Dan apakah kebenaran yang tersembunyi akan segera terungkap atau justru menguak luka yang lebih dalam lagi? Kisah hilangnya Mulan belum selesai. Ia masih menjadi misteri yang mengusik setiap hati dan pikiran, meninggalkan bayangan kelam yang terus membayang selama kampung kecil itu mencari jawaban atas kehilangan yang memilukan. Suasana rumah Ibu Wahyuni telah berubah menjadi sangat berbeda sejak kabar hilangnya Mulan mulai merebak di kampung itu. Sebuah keheningan berat menyelimuti setiap sudut rumah, menggantikan keceriaan dan kehangatan yang dulu selalu menghiasi hari-hari mereka. Ibu Wahyuni, wanita berusia 60 tahun yang selalu menjadi tiang keluarga, kini duduk termenung di ruang tamu dengan mata yang sembab dan wajah yang letih. Tangannya yang gemetar sesekali menyeka air mata yang mengalir tanpa tertahankan, sementara jiwanya berperang melawan kecemasan dan ketidakpastian yang memeluk erat. Di tengah suasana suram ini, panci besi berisi daging aneh yang tadi dibawa oleh Zaki, menantunya, masih teronggok di atas meja kayu. Aroma aneh yang dikeluarkan panci itu memecah kesunyian, seolah menjadi pengingat bisu dari misteri yang sedang membayangi kehidupan keluarga dan kampung. Ibu Wahyuni melihat panci itu dengan campuran perasaan ngeri dan lirih, menyadari bahwa bukan hanya isinya yang asing, tetapi juga apa yang mungkin tersembunyi di baliknya. Zaki, yang hari-hari sebelumnya dikenal ramah dan santun, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang sulit ditebak. Matanya yang dulu penuh canda kini tertutup duka dan rahasia. Ia berdiri di sudut rumah, mencoba menghindar dari tatapan istri mertuanya, namun tak mampu mengelak dari kenyataan bahwa keretakan mulai merayap di antara mereka. Perbedaan perasaan yang mencuat menjadi jurang yang sulit dijembatani, membuat rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung berubah menjadi ladang konflik batin. Anak sulung Ibu Wahyuni, yang biasanya ceria dan penuh semangat, tiba-tiba masuk ruang tamu dengan langkah terhenti dan ekspresi serius. "Bu, kita harus bicara," ucapnya dengan suara yang bergetar. Ibu Wahyuni menatapnya dengan penuh perhatian, mengetahui bahwa percakapan itu akan menjadi momen penentuan. Mereka duduk bersama, memecah keheningan dengan kalimat yang dibalut oleh kecemasan yang mendalam. "Aku dengar dari tetangga bahwa Zaki sering ketemu dengan orang-orang mencurigakan," kata sang anak perlahan, mencoba mengungkap rasa takut yang lama terpendam. "Ini membuat kita harus lebih waspada, Bu. Aku takut ada sesuatu yang selama ini disembunyikan darimu." Ibu Wahyuni menghela napas panjang, suaranya bergetar saat berkata, "Aku pun merasakan ada yang ganjil, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana." Ada jarak yang bertambah di antara mereka. Jarak yang diperlebar oleh ketakutan dan rahasia yang belum terucap. Zaki akhirnya duduk di antara mereka, mengangkat wajahnya yang penuh beban. "Aku tidak bisa terus menyimpan ini, Ibu," ucapnya pelan. "Aku tidak jujur tentang isi panci itu. Ada rahasia yang kubawa sendiri, dan aku takut kalau Ibu tahu, semua akan hancur." Wajah Ibu Wahyuni menegaskan tekanan yang ia rasakan. "Rahasia apa, Zaki? Ini sudah bukan tentang panci atau makanan. Ini tentang Mulan dan apa yang terjadi padanya. Bicara sekarang, sebelum semuanya terlambat." Zaki menarik napas dalam-dalam, mencoba melepaskan beban dalam dadanya. "Beberapa minggu lalu, aku terlibat dengan beberapa orang di bengkel Pak Rahmat yang melakukan hal-hal gelap. Panci itu berisi potongan daging yang berhubungan dengan aktivitas mereka. Aku takut kalau Ibu tahu, keluarga akan kecewa dan marah besar." Suaranya mulai gemetar saat ia melanjutkan. "Aku mencoba melindungi keluarga dari bahaya itu, tapi aku sadar semua ini malah membuat keadaan menjadi lebih buruk. Aku berbuat salah, dan aku takut kehilangan semuanya." Ibu Wahyuni menatap penuh getir. Air matanya jatuh membasahi pipi. Ia merasakan luka yang dalam, betapa kepercayaan yang selama ini ia berikan telah diragukan,
dan betapa rahasia itu melukai bukan hanya dirinya, tetapi juga keluarganya secara keseluruhan. Suapan makanan dari panci itu kini berubah menjadi simbol dari sebuah kenyataan pahit yang tengah mereka hadapi. Tiba-tiba ketukan keras di pintu memecah kesunyian. Warga kampung yang penasaran telah berkumpul di depan rumah. Wajah mereka penuh kecemasan dan dorongan untuk mencari jawaban. Seorang tetangga maju dan berkata, "Ibu Wahyuni, kami dengar sobekan seragam Mulan ditemukan di dalam panci. Apakah itu benar?" Rumah yang dulu menjadi tempat perlindungan kini dipenuhi tekanan dan desakan. Bisik-bisik dan suara tanya menjalar ke seluruh sudut rumah, menjadi beban berat yang harus mereka tanggung bersama. Ketegangan membuncah, memaksa setiap orang terlibat dalam drama yang tak pernah mereka minta. Malam pun tiba membawa rasa sepi yang menyakitkan. Ibu Wahyuni duduk sendirian di sudut ruang tamu. Tangisnya pecah menembus hening. Ia memanggil nama Mulan, berharap suara itu sampai ke telinga anak yang kini hilang. Tangisnya bukan hanya kesedihan, melainkan hawa amarah dan kecewa yang membakar semua harap. Kisah tentang panci daging yang tampak sederhana berubah menjadi cerita kelam yang membongkar semua lapisan rahasia dan konflik. Pergolakan antara cinta dan dendam, kebenaran dan kebohongan, menggulung keluarga dan kampung dalam pusaran emosi yang luar biasa kuat. Ibu Wahyuni kini menyadari bahwa ketenangan telah pergi, digantikan oleh pemecahan ruang batin dan persoalan yang tak mudah diselesaikan. Lingkungan yang dulunya akrab berubah menjadi ladang konflik yang mengancam persatuan. Dalam kesunyian malam yang pekat, pertanyaan besar terus menghantui. Siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya Mulan? Apakah kebenaran yang selama ini disimpan oleh Zaki akan terungkap membawa keadilan? Atau justru menimbulkan luka yang lebih dalam bagi semua yang terlibat? Jawaban masih tersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu waktu dan keberanian untuk diungkap. Namun, satu hal yang pasti, hidup mereka telah berubah selamanya. Dan jalan panjang penuh liku menuju kebenaran baru saja dimulai. Suasana pagi di kampung kecil itu berubah drastis sejak kedatangan mobil polisi yang mengenakan sirene nyaring dan lampu berkedip, melintas perlahan melewati gang sempit yang menuju rumah Ibu Wahyuni. Berita bahwa Zaki, menantu keluarga, akan dipanggil untuk interogasi di kantor polisi telah tersebar luas. Warga yang biasanya saling sapa kini berkumpul dengan raut wajah serius penuh kecemasan dan rasa ingin tahu yang membara. Rumah Ibu Wahyuni yang dulu menjadi simbol kehangatan, kini dipenuhi bisik-bisik dan tatapan penuh tanda tanya. Untuk Ibu Wahyuni, hari itu adalah hari yang paling berat. Ia duduk di bangku kayu di beranda rumah dengan hati yang dipenuhi kekhawatiran. Setiap detik seolah memperlambat waktu. Sementara pikirannya berkecamuk antara rasa takut dan harapan. Ia berharap interogasi itu membawa terang dan kebenaran, tapi tanpa bisa menghilangkan rasa takut akan apa yang mungkin terungkap. Polisi yang datang dengan tampang serius segera memanggil Zaki untuk menjalani proses klarifikasi. Salah seorang petugas dengan suara tegas namun lembut mengatakan, "Ini langkah awal untuk mencari kebenaran. Kami tidak menuduh, hanya ingin tahu fakta." Zaki mengangguk pasrah, menyadari bahwa ia tidak dapat menghindari kenyataan yang selama ini membayanginya. Suasana di ruang interogasi kantor polisi sangat berbeda dengan suasana rumah. Lampu neon yang terang dan dingin memantulkan keheningan yang mencekam. Zaki duduk di kursi, wajahnya terlihat lelah dan penuh beban, sementara petugas penyidik mulai mengajukan pertanyaan satu persatu dengan tatanan yang sistematis. "Terakhir kali kamu bertemu Mulan kapan?" tanya penyidik pertama yang mencoba membongkar kisah yang tersembunyi. Zaki menghela napas dalam dan menjawab dengan suara serak. "Sekitar 2 minggu lalu di bengkel Pak Rahmat. Kami sempat bicara singkat. Dia terlihat gelisah dan terbebani, tapi tak mau berbagi lebih banyak." Pertanyaan lanjut mengenai kemungkinan ancaman mulai dilontarkan. "Apakah kamu tahu ada orang atau kelompok yang membahayakan Mulan? Apakah kamu pernah merasa terancam sendiri?" Zaki menatap kosong ke arah dinding, seakan berusaha mencari keberanian untuk membuka tabir yang selama ini ia tutupi. "Ada beberapa orang yang saya kenal dari bengkel yang terlibat urusan gelap. Saya rasa itulah penyebabnya. Mulan ikut terlibat tanpa kami sadari. Saya sempat merasa terancam, tapi tidak berani bicara." Ketegangan semakin terasa saat penyidik mengangkat soal panci daging aneh yang dibawa Zaki.
Apa sebenarnya isi panci itu? Mengapa kamu membawa dengan cara yang tertutup? Zaki menundukkan kepala, suaranya melemah ketika menjawab. Panci itu berisi potongan daging yang diambil dari bengkel, mungkin terdengar aneh. Itu bagian dari insiden yang terjadi, sebuah tragedi yang aku dan Mulan alami. Penyidik terus mendesak. Apa tragedi itu? Bagaimana kaitannya dengan hilangnya Mulan? Zaki menarik napas dan mulai bercerita dengan suara bergetar. Di bengkel terjadi kecelakaan. Mulan terluka parah. Dan aku juga ada di sana. Kami panik dan mencoba menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Aku membawa potongan itu untuk menjaga sesuatu. Tapi kejadian itu menjadi mimpi buruk. Pengakuan itu mengguncang ruang interogasi. Air mata perlahan mengalir dari pipi Zaki, menunjukkan tekanan batin yang luar biasa. Polisi kini mulai menyadari kasus ini lebih rumit dari yang diperkirakan. Zaki bukan hanya saksi tapi juga tersangka yang memiliki kaitan erat dengan hilangnya Mulan. Sementara itu, di kampung, berita tentang interogasi Zaki menyebar seperti api. Rasa penasaran, ketakutan, dan perpecahan mulai muncul di antara warga. Sebagian mulai meragukan keluarga Wahyuni, sementara yang lain berempati dan berharap kebenaran segera terungkap. Ibu Wahyuni yang menunggu dengan setia di rumah, hatinya remuk melihat keadaan yang semakin suram. Tangisnya pecah di tengah malam yang sunyi. Suara pilu itu seakan membelah langit Surabaya, membawa duka yang tak terperi. Malam itu rumah dipenuhi doa dan harapan, namun ketegangan masih membekas. Polisi memberitahu bahwa penyelidikan akan diperluas, memanggil beberapa warga untuk memberikan keterangan, dan melakukan pengecekan ulang di bengkel Pak Rahmat. Kabar ini membuat seluruh kampung terpecah. Konflik antara keyakinan dan keraguan, dukungan dan prasangka kian menguat. Bagi Ibu Wahyuni, ini adalah perjalanan panjang penuh luka dan tangis, namun juga menjadi pengharapan akan keadilan demi Mulan. Sirene mobil polisi yang kembali memecah pagi mengisyaratkan babak baru. Meskipun pertanyaan besar masih menggantung, kini giliran zaman dan kebenaran yang akan menentukan akhir kisah kelam yang mengikat hati dan jiwa mereka semua. Suasana pagi di kampung kecil itu berubah drastis sejak kedatangan mobil polisi yang mengenakan sirene nyaring dan lampu berkedip, melintas perlahan melewati gang sempit yang menuju rumah Ibu Wahyuni. Berita bahwa Zaki, menantu keluarga, akan dipanggil untuk interogasi di kantor polisi telah tersebar luas. Warga yang biasanya saling sapa kini berkumpul dengan raut wajah serius penuh kecemasan dan rasa ingin tahu yang membara. Rumah Ibu Wahyuni yang dulu menjadi simbol kehangatan, kini dipenuhi bisik-bisik dan tatapan penuh tanda tanya. Untuk Ibu Wahyuni, hari itu adalah hari yang paling berat. Ia duduk di bangku kayu di beranda rumah dengan hati yang dipenuhi kekhawatiran. Setiap detik seolah memperlambat waktu, sementara pikirannya berkecamuk antara rasa takut dan harapan. Ia berharap interogasi itu membawa terang dan kebenaran, tapi tanpa bisa menghilangkan rasa takut akan apa yang mungkin terungkap. Polisi yang datang dengan tampang serius segera memanggil Zaki untuk menjalani proses klarifikasi. Salah seorang petugas dengan suara tegas namun lembut mengatakan, "Ini langkah awal untuk mencari kebenaran. Kami tidak menuduh, hanya ingin tahu fakta." Zaki mengangguk pasrah, menyadari bahwa ia tidak dapat menghindari kenyataan yang selama ini membayanginya. Suasana di ruang interogasi kantor polisi sangat berbeda dengan suasana rumah. Lampu neon yang terang dan dingin memantulkan keheningan yang mencekam. Zaki duduk di kursi, wajahnya terlihat lelah dan penuh beban, sementara petugas penyidik mulai mengajukan pertanyaan satu persatu dengan tatanan yang sistematis. "Terakhir kali kamu bertemu Mulan kapan?" tanya penyidik pertama yang mencoba membongkar kisah yang tersembunyi. Zaki menghela napas dalam dan menjawab dengan suara serak. "Sekitar 2 minggu lalu di bengkel Pak Rahmat. Kami sempat bicara singkat. Dia terlihat gelisah dan terbebani, tapi tak mau berbagi lebih banyak." Pertanyaan lanjut mengenai kemungkinan ancaman mulai dilontarkan. "Apakah kamu tahu ada orang atau kelompok yang membahayakan Mulan? Apakah kamu pernah merasa terancam sendiri?" Zaki menatap kosong ke arah dinding, seakan berusaha mencari keberanian untuk membuka tabir yang selama ini ia tutupi. "Ada beberapa orang yang saya kenal dari bengkel yang terlibat urusan gelap. Saya rasa itulah penyebabnya."
Mulan ikut terlibat tanpa kami sadari. Saya sempat merasa terancam, tapi tidak berani bicara. Ketegangan semakin terasa saat penyidik mengangkat soal panci daging aneh yang dibawa Zaki. Apa sebenarnya isi panci itu? Mengapa kamu membawa dengan cara yang tertutup? Zaki menundukkan kepala, suaranya melemah ketika menjawab. Panci itu berisi potongan daging yang diambil dari bengkel, mungkin terdengar aneh. Itu bagian dari insiden yang terjadi, sebuah tragedi yang aku dan Mulan alami. Penyidik terus mendesak. Apa tragedi itu? Bagaimana kaitannya dengan hilangnya Mulan? Zaki menarik napas dan mulai bercerita dengan suara bergetar. Di bengkel terjadi kecelakaan. Mulan terluka parah, dan aku juga ada di sana. Kami panik dan mencoba menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Aku membawa potongan itu untuk menjaga sesuatu, tapi kejadian itu menjadi mimpi buruk. Pengakuan itu mengguncang ruang interogasi. Air mata perlahan mengalir dari pipi Zaki, menunjukkan tekanan batin yang luar biasa. Polisi kini mulai menyadari kasus ini lebih rumit dari yang diperkirakan. Zaki bukan hanya saksi tapi juga tersangka yang memiliki kaitan erat dengan hilangnya Mulan. Sementara itu, di kampung, berita tentang interogasi Zaki menyebar seperti api. Rasa penasaran, ketakutan, dan perpecahan mulai muncul di antara warga. Sebagian mulai meragukan keluarga Wahyuni, sementara yang lain berempati dan berharap kebenaran segera terungkap. Ibu Wahyuni yang menunggu dengan setia di rumah, hatinya remuk melihat keadaan yang semakin suram. Tangisnya pecah di tengah malam yang sunyi. Suara pilu itu seakan membelah langit Surabaya, membawa duka yang tak terperi. Malam itu rumah dipenuhi doa dan harapan, namun ketegangan masih membekas. Polisi memberitahu bahwa penyelidikan akan diperluas, memanggil beberapa warga untuk memberikan keterangan, dan melakukan pengecekan ulang di bengkel Pak Rahmat. Kabar ini membuat seluruh kampung terpecah. Konflik antara keyakinan dan keraguan, dukungan dan prasangka kian menguat. Bagi Ibu Wahyuni, ini adalah perjalanan panjang penuh luka dan tangis, namun juga menjadi pengharapan akan keadilan demi Mulan. Sirene mobil polisi yang kembali memecah pagi mengisyaratkan babak baru. Meskipun pertanyaan besar masih menggantung, kini giliran zaman dan kebenaran yang akan menentukan akhir kisah kelam yang mengikat hati dan jiwa mereka semua. Ruangan interogasi di kantor polisi Surabaya terasa dingin dan mencekam. Lampu neon menerangi wajah Zaki yang sudah penuh bekas lelah dan tekanan jiwa. Ia duduk dengan tegap, tapi terlihat jelas pergulatan batin yang dipikulnya sangat berat. Matanya sesekali menatap kosong ke dinding, kadang menghindari tatapan penyidik yang terus-menerus melontarkan pertanyaan dengan nada serius dan penuh ketelitian. Setiap kata yang keluar menjadi perjuangan memecah kebisuan rahasia yang selama ini ia pendam. Pertanyaan pertama dilontarkan dengan suara tegas. Zaki, jelaskan siapa kamu sebenarnya bagi Mulan. Kapan terakhir kali kalian bertemu? Dan bagaimana hubungan kalian? Zaki menarik napas dalam. Saya menantunya Ibu Wahyuni. Terakhir aku bertemu Mulan 2 minggu lalu di bengkel Pak Rahmat. Kami bicara singkat. Dia terlihat cemas dan terbebani, tapi tidak mau jelaskan masalahnya. Penyidik mencatat dengan seksama sebelum beralih ke pertanyaan berikut tentang ancaman dan tekanan. Apakah ada orang atau kelompok yang mengancam Mulan? Apakah kamu sendiri merasa terancam karena permasalahan itu? Zaki menggigit bibir, suara gemetar menyusul. Ada beberapa orang di bengkel yang aku rasa terlibat aktivitas gelap. Mulan ikut terseret dalam masalah mereka. Aku juga sering merasa takut, tapi tidak pernah berani bicara. Hawa tegang memenuhi ruangan ketika penyidik bertanya tentang panci aneh yang dibawa Zaki ke rumah Ibu Wahyuni. Apa sebenarnya isi panci itu? Mengapa kamu membawanya dengan cara tersembunyi? Zaki menundukkan kepala, memperlambat nafasnya. Panci itu berisi potongan-potongan daging dari bengkel. Ini bukan makanan biasa, tapi bagian dari kejadian yang kami alami. Aku tahu ini aneh, tapi itu nyata. Ceritakan lebih jelas, apa yang terjadi? Tanya penyidik dengan intensitas meningkat. Zaki menarik napas dalam, mencoba menguatkan diri. Di bengkel terjadi kecelakaan. Mulan terluka serius. Aku ada di sana. Kami panik,
Takut semua akan hancur kalau kejadian itu diketahui. Aku membawa potongan daging itu untuk menyembunyikan sesuatu. Tapi semuanya malah semakin buruk. Kata-kata itu mengguncang ruangan. Zaki menunduk. Air mata mulai mengalir. Beban mental yang lama disimpan kini pecah. Polisi menyadari kasus ini bukan sekadar hilangnya Mulan, tapi sebuah tragedi yang menyimpan luka mendalam dan konflik rumit. Sementara itu di kampung, berita interogasi Zaki menyebar luar biasa cepat. Warga terpecah antara rasa curiga dan simpati. Beberapa mulai mempertanyakan keluarga Wahyuni, sementara yang lain mendoakan agar kebenaran hadir tanpa prasangka. Di rumah, Ibu Wahyuni menangis pilu menahan sakit hati. Tangis yang pecah di tengah malam menembus kesunyian, seolah mengoyak langit Surabaya dan mewakili duka kampung itu. Polisi mengumumkan penyelidikan akan diperluas. Beberapa warga kampung akan dimintai keterangan ulang. Bengkel Pak Rahmat akan diperiksa secara mendalam. Semua upaya bertujuan mengungkap kebenaran dan keadilan untuk Mulan. Ketegangan sosial kian memuncak. Kampung terbelah antara yang percaya pada Zaki dan yang masih mencurigainya. Sementara itu, Ibu Wahyuni yang memikul peran ibu dan mertua semakin kuat menampilkan kesabaran dan keberanian, meskipun hatinya hancur. Suara sirene dan lampu merah polisi bersahutan pekat di malam hari. Zaki duduk dalam ruang tahanan, merenungkan semua kesalahan dan rahasia yang ia simpan. Panci daging aneh itu tetap menjadi simbol misteri yang belum tuntas. Kasus ini belum selesai. Ini adalah lembar baru dari kisah penuh luka, ketegangan, dan pencarian kebenaran, yang akan terus bergulir hingga mengungkap semua rahasia tersisa di balik hilangnya Mulan. Kabar temuan noda darah pada panci besi yang dibawa oleh Zaki menjadi berita yang mengguncang kampung kecil itu. Dari sebuah benda yang semula dianggap biasa, kini menjadi titik pusat perhatian polisi dan warga yang haus akan jawaban. Kecurigaan yang selama ini membayangi pikiran mulai terkonfirmasi oleh bukti yang tak bisa diabaikan. Noda merah pekat yang ditemukan pada bagian dalam panci itu menunjukkan bahwa di balik aroma aneh dan potongan daging misterius, terdapat sesuatu yang sangat serius dan mengerikan. Polisi segera mengumpulkan semua bukti terkait, termasuk sobekan seragam sekolah Mulan yang ditemukan dalam panci tersebut. Hasil forensik yang diperoleh dari laboratorium kriminal menunjukkan adanya jejak biologis yang cocok dengan darah manusia. Temuan ini membuat kasus kehilangan Mulan berubah menjadi penyelidikan kriminal yang penuh tekanan dan ketegangan. Warga kampung yang selama ini hanya bergosip dan bertanya mulai mendapat jawaban yang membingungkan sekaligus menakutkan. Spekulasi dan prasangka mulai tumbuh subur, memecah keharmonisan lingkungan yang dulu sangat erat. Sebagian warga percaya bahwa Zaki terlibat lebih jauh dari yang diduga, sementara yang lain masih mencoba mempertahankan rasa simpati dan kepercayaan pada dia. Setelah menerima temuan ini, polisi meminta keterangan tambahan dari Zaki. Di ruang interogasi, suasana semakin tegang, seakan beban dunia bertumpu pada bahunya. Polisi menanyakan secara rinci keberadaan panci dan alasan dibawanya potongan daging itu ke rumah Ibu Wahyuni. Bukti noda darah membuat pengakuan Zaki semakin diperhatikan secara kritis. Kenapa noda darah ada di dalam panci itu, Zaki? Tanya penyidik dengan suara tegas. Zaki mengangkat wajahnya yang penuh kelelahan. Saya tidak sengaja membawanya. Itu sisa dari kejadian di bengkel Pak Rahmat, tempat kami mengalami kecelakaan yang melibatkan Mulan. Saya panik dan takut jika fakta ini terungkap, jadi saya menyembunyikannya. Pernyataan Zaki yang terus berputar dalam pertanyaan membuat penyidikan berlangsung lebih mendalam. Polisi mulai menelisik setiap sudut bengkel dan lingkungan sekitar untuk melacak kebenaran. Bukti-bukti fisik yang ditemui di bengkel memberikan gambaran bahwa kejadian tragis memang terjadi, dan taktik menyembunyikan bukti membuat kasus ini makin pelik. Di kampung, suasana semakin memanas. Pendukung dan penentang keluarga Wahyuni mulai menunjukkan perbedaan pandangan yang tajam. Diskusi panas di warung kopi dan sudut jalan menjadi ajang perdebatan sengit. Beberapa warga menganggap Zaki perlu mendapatkan hukuman berat, sementara yang lain bersikeras menunggu fakta terang benderang. Ibu Wahyuni tetap kuat meski hatinya terluka. Ia mencoba menjadi penyejuk di tengah badai emosi dan ketegangan sosial. Namun, rasa sakit karena tuduhan dan berita mengejutkan terus menekan dirinya.
Ia merasa sebagai ibu yang harus terus menjaga kehormatan dan kenyamanan keluarga, walau beban yang ia tanggung semakin berat. Polisi juga memperdalam pemeriksaan pada orang-orang yang pertama kali melihat Mulan sebelum hilang. Setiap saksi yang dipanggil diminta mengulang cerita mereka, dan semua detail otomotif bergabung membentuk gambaran kejadian yang menyakitkan. Bahkan bukti sekecil apapun menjadi penting dalam membentuk fakta sebenarnya. Kehadiran polisi di kampung kini menjadi rutin. Pemeriksaan, pengumpulan informasi, dan penyitaan barang-barang terkait berlangsung tanpa henti. Kampung yang sebelumnya tentram kini berubah seperti kawasan investigasi, di mana bayang-bayang kebenaran terus mengintai setiap sudut. Ketika malam tiba, keheningan disertai kecemasan merayapi setiap rumah. Ibu Wahyuni duduk di teras, menatap ke langit malam dengan mata sendu. Pikiran tentang Mulan yang hilang dan keterlibatan Zaki mengaduk-aduk rasa dan harapannya. Ia berdoa agar kebenaran terungkap tanpa harus menghancurkan keluarga lebih dalam lagi. Namun, satu hal yang jelas, noda darah di dalam panci itu telah mengubah segalanya. Kasus sederhana telah berubah menjadi tragedi yang menyayat hati dan menyiksa nurani seluruh warga. Mereka menanti keadilan yang sejati, tapi tidak tahu sampai kapan kebenaran itu akan benar-benar terlihat. Babak baru telah dimulai, membawa pertanyaan besar yang harus dijawab segera. Apa sebenarnya yang terjadi antara Zaki dan Mulan? Bagaimana tragedi di bengkel Pak Rahmat berlangsung? Dan bisakah keluarga ini bertahan dari gelombang amarah dan duka yang kini membelah hati mereka? Setiap malam, bayangan darah di dalam panci itu menjadi pengingat pahit bahwa misteri itu belum selesai. Kata-kata bisu dan air mata yang tertahan terus menunggu waktu terbuka untuk cerita yang lebih berat dan memilukan. Hingga saat itu datang, kampung kecil di Surabaya itu tetap terjebak dalam ketegangan dan kerinduan akan keadilan yang belum pasti. Suasana kampung di Surabaya berubah drastis ketika kabar penemuan jenazah Mulan tersebar di seluruh sudut. Setelah hari-hari penuh kecemasan dan pencarian tanpa hasil yang pasti, berita memilukan ini datang seperti petir di siang bolong, merobek hati dan jiwa semua orang yang mengenal gadis muda itu. Rumah Ibu Wahyuni menjadi pusat perhatian, bukan lagi karena kehangatan yang mengisi setiap sudutnya, melainkan karena kesedihan yang menyelimuti dan air mata yang tak kunjung kering. Pada pagi yang mendung itu, beberapa warga segera berkumpul di depan rumah Ibu Wahyuni, membawa kabar yang sulit dipercaya. Mereka bercerita bahwa jenazah Mulan ditemukan di sebuah lokasi tersembunyi dekat bengkel Pak Rahmat, tempat yang selama ini dianggap biasa, namun ternyata menyimpan rahasia kelam. Pengumuman itu menyebar cepat, dan dalam waktu singkat, rumah keluarga Wahyuni dikelilingi oleh warga yang datang untuk memberikan dukungan, sekaligus mencari penjelasan. Ibu Wahyuni sendiri tidak mampu berkata banyak saat tahu kabar ini. Tubuhnya terasa lemas, dan air matanya mengalir tanpa bisa dicegah. Di tengah kerumunan yang penuh emosi, ia berdiri dengan kepala tertunduk, merasakan kehancuran dalam yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Tangis pilu mengalir deras, suara yang memecah keheningan dan seolah membelah langit Surabaya, membawakan kesedihan seluruh kampung yang terpukul. Jenazah Mulan ditemukan dalam kondisi yang menyakitkan, dengan luka yang memperlihatkan pergulatan dan penderitaan yang tak terucapkan selama hilangnya. Polisi memastikan bahwa kematian itu bukan kecelakaan biasa, melainkan hasil dari sebuah insiden yang penuh kekerasan dan ketidakpastian. Hal ini membuat suasana kampung makin tegang, dan rasa takut yang mengendap di setiap hati semakin bertambah. Segera setelah penemuan jenazah, pihak kepolisian memperketat penyelidikan. Mereka memanggil beberapa warga untuk memberikan kesaksian, termasuk mereka yang terakhir kali melihat Mulan sebelum hilang. Penggalian fakta-fakta baru membawa kepingan-kepingan bukti penting yang sempat tersembunyi, memanggil tanya yang tidak mudah dijawab. Di tengah badai rasa kehilangan dan amarah yang meluap, warga mulai mengorganisir doa bersama untuk Mulan di musola kampung. Suara zikir dan doa memenuhi udara, menghadirkan kedamaian sejenak di tengah turbulensi emosi. Namun, di balik ketenangan itu, masih tersisa luka dan pertanyaan besar tentang bagaimana tragedi itu bisa terjadi, dan siapa yang bertanggung jawab. Zaki, menantu Ibu Wahyuni, menghadapi kekecewaan dan kemarahan yang pekat dari warga dan keluarga. Interogasi dan pengakuannya sebelumnya telah mengguncang simpati banyak orang, dan kini penemuan jenazah semakin memperkeruh keadaan.
Ia terlihat seperti seorang pria yang rapuh, terjebak dalam pusaran kisah kelam yang membawanya ke jurang kesedihan dan penyesalan. Rumah Ibu Wahyuni yang dulu menjadi tempat penuh tawa dan kebahagiaan kini berubah menjadi tempat berduka. Setiap sudut menyimpan kenangan yang mengiris dada, dan suasana sepi yang mengelilingi seolah menekan lebih dalam luka yang diderita. Ibu Wahyuni terus memeluk foto Mulan, berbisik doa yang tak henti-hentinya memenuhi ruangan. Konflik sosial di kampung pun tidak bisa dihindari. Suara amarah dan protes mulai terdengar, antara warga yang menuntut keadilan dan mereka yang mencoba menjaga persatuan kampung. Ketegangan sosial terus meningkat, menjadi beban tambahan bagi keluarga yang sudah sangat terpukul. Tengah malam, ketika kampung tampak sepi dan gelap, Ibu Wahyuni duduk sendiri di teras rumah. Bintang-bintang yang biasanya bersinar terang terlihat redup, seakan menyembunyikan cahaya harapan. Dengan tangan gemetar, ia menatap langit dan berdoa agar kebenaran muncul, dan luka yang dalam ini suatu saat bisa disembuhkan. Penemuan jenazah Mulan bukan akhir, melainkan awal dari pertempuran panjang mencari keadilan. Kasus ini membuka luka lama, menguak rahasia gelap, dan memaksa seluruh kampung untuk berhadapan dengan kenyataan pahit yang selama ini tersembunyi. Mereka tahu, perjalanan ke depan akan penuh tantangan, namun harapan bahwa keadilan akan ditegakkan tetap hidup di hati semua yang mencintai Mulan. Kala fajar menyingsing setelah malam penuh air mata dan doa, kehidupan kampung kecil di Surabaya itu berubah selamanya. Kesedihan yang mendalam menyatukan mereka dalam satu tekad. Meskipun jalan keadilan masih panjang dan penuh misteri, kali ini mereka bersama-sama siap melangkah ke depan, menatap masa depan dengan keberanian dan keyakinan bahwa kebenaran akan terungkap walau harus melalui badai yang terberat sekalipun. Kampung kecil di Surabaya yang dulu penuh kehangatan kini berubah menjadi ladang perpecahan dan ketegangan. Penemuan jenazah Mulan mengguncang jiwa setiap penduduk, membelah masyarakat menjadi dua kubu yang saling berseberangan. Konflik yang selama ini tersembunyi mulai mencuat ke permukaan, membawa gelombang amarah, duka, dan kesedihan yang menyelimuti setiap rumah dan sudut jalan. Sejak berita duka tersebut tersebar luas, suasana kampung berubah drastis. Warga yang biasanya bersahabat kini saling berbisik curiga di balik pintu rumah mereka. Ada yang merasakan keadilan harus ditegakkan tegas kepada Zaki, sang menantu yang selama ini menjadi pusat kecurigaan. Mereka menuntut agar hukum berjalan tanpa pandang bulu, dan tidak ada kekebalan bagi siapapun yang terlibat dalam tragedi ini. Amarah mereka menyala-nyala ketika berbicara tentang rasa sakit yang telah melukai keluarga Wahyuni dan seluruh kampung. Di sisi lain, ada pula warga yang merasa harus berhati-hati dengan prasangka yang berlebihan. Mereka mengenal keluarga Wahyuni dengan baik, tahu bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal. Mereka berusaha menenangkan keadaan dan mencegah konflik semakin melebar, berusaha memupuk semangat persatuan dan empati di tengah gelombang duka. Namun, keberadaan kubu yang terus mempertanyakan tindakan Zaki dan keluarganya membuat kedamaian seakan menjadi impian yang tak kunjung terang. Perselisihan ini semakin terlihat nyata di musola kampung saat acara doa bersama digelar. Suara doa Yasin dan zikir yang terengginas mengisi ruang, mencoba membawa ketenangan di tengah badai. Tapi di balik suara yang khusyuk, wajah-wajah dan tatapan para jemaah memendam kekhawatiran yang mendalam. Di antara mereka, bisikan-bisikan sesekali terdengar, menyematkan kecemasan dan ketidakpastian akan hari esok. Ibu Wahyuni yang duduk di barisan depan, tampak kuat dan tegar meski batinnya hancur berkeping-keping. Ia berdoa dengan sepenuh hati, tidak hanya untuk anaknya Mulan yang telah tiada, tetapi juga untuk keluarganya yang terpuruk, masyarakat yang terpecah, dan keadilan yang ia harapkan segera tiba. Perjalanan panjang mencarikan kebenaran dan penyembuhan luka belum selesai, dan itu menjadi beban yang tak terelakkan. Sementara itu, kelompok pendukung keluarga Wahyuni mulai mengorganisir pertemuan di rumah mereka. Mereka mendiskusikan langkah-langkah untuk menghadapi tekanan sosial yang semakin besar dan mencari bantuan hukum yang tepat. Dalam pertemuan itu, ada kepedulian yang mendalam terhadap bagaimana menghadapi opini publik yang terkadang salah kaprah dan menyesatkan. Mereka sadar bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Justru kini tantangan terbesar sedang menanti. Ketegangan di kampung berlangsung tak hanya di balik pintu dan bisik-bisik. Demonstrasi kecil terjadi beberapa kali,
dengan warga yang menuntut kejelasan dan pengusutan tuntas kasus ini. Suasana menjadi rawan setiap kali massa berkumpul, dan kehadiran polisi semakin sering terlihat untuk mengatur dan mencegah kericuhan. Debat publik yang sengit, dukungan dan penentangan mengisi sudut-sudut komunitas, menyebabkan luka sosial yang lebih dalam. Di tengah segala turbulensi itu, Ibu Wahyuni tetap bergelut dengan beratnya beban hati. Ia seringkali duduk di teras rumah, menatap gelapnya malam Surabaya dengan mata yang lelah, berharap ada keajaiban yang bisa memberikan keadilan dan kedamaian. Ia terus memanggil nama Mulan dalam doanya, berjanji akan tetap berjuang sampai kebenaran terungkap walau harus melewati jalan yang paling berat sekalipun. Hari-hari berlalu dengan tekanan emosional yang luar biasa. Warga kampung mencoba menjalani kehidupan namun bayang-bayang tragedi yang menimpa Mulan terus mengikuti langkah mereka. Anak-anak yang dulu bermain ceria di tanah lapang kini lebih banyak berada di rumah. Sementara orang dewasa sering sibuk berdiskusi dan bertukar kabar di malam hari. Berita tentang perkembangan kasus dan penyelidikan terusan disebarkan lewat media lokal dan sosial, terus membuka luka lama sekaligus membuka jalan untuk mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Setiap detik ini terasa berharga dalam perjuangan mencari keadilan yang telah menjadi harapan bersama. Kampung kecil di Surabaya itu kini berada di persimpangan jalan yang sulit. Di satu sisi, ada duka mendalam dan amarah yang mengancam merobek persatuan. Di sisi lain, ada harapan dan tekad kuat rakyat untuk bangkit dan menemukan kedamaian melalui kebenaran dan keadilan yang sejati. Jalan yang tertutup kabut kelam itu perlahan mulai tersibak, membuka lembar baru bagi semua yang ingin berdamai dengan masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Malam pun datang membawa keheningan penuh makna. Di antara gelapnya langit, ada doa-doa yang naik mengiringi perjalanan keluarga Wahyuni, masyarakat kampung, dan jiwa-jiwa yang terluka oleh tragedi Mulan. Mereka tak tahu sepanjang mana jalan ini akan mengantarkan mereka, tapi satu hal pasti, semangat untuk menemukan kebenaran dan memulihkan luka bersama akan terus membara hingga akhir nanti. Setelah melewati segala ujian yang berat dan air mata yang tak terhitung, kampung kecil di Surabaya ini berdiri di ambang babak akhir perjalanan yang penuh liku. Kasus hilangnya dan kematian tragis Mulan bukan hanya menjadi misteri yang membelenggu pikiran warga, tetapi juga menjadi cambuk bagi semua untuk mencari keadilan sejati yang selama ini dinanti. Meski berbagai fakta telah terungkap, dan pengakuan dari Zaki mulai membuka tabir kelam di balik tragedi, pertanyaan besar masih menggantung di udara, belum sepenuhnya terjawab. Ibu Wahyuni, sosok wanita tegar yang telah alami kehilangan paling besar dalam hidupnya, berdiri di tengah lapangan kampung pada saat doa dan peringatan digelar. Tangisan belum surut dari wajahnya, namun sorot matanya menunjukkan kekuatan dan keteguhan yang luar biasa. Ia tahu, meski luka sangat dalam, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan demi nama Mulan dan masa depan yang lebih baik. Doa yang diucapkannya menggema ke seluruh kampung, membawa harapan sebagai penawar duka yang menghimpit. Kampung kini terbagi antara amarah atas hal yang terjadi dan rasa iba yang mendalam terhadap keluarga. Sejumlah warga yang sebelumnya terpecah kini mulai merapat ke satu tekad, menciptakan suasana damai dan memberikan dukungan penuh pada keluarga Wahyuni yang tengah berduka. Namun, prinsip keadilan tetap menjadi inti perjuangan mereka. Mereka ingin memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus ini mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Proses hukum yang panjang mulai berjalan. Polisi terus menuntaskan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti baru dan menginterogasi pihak-pihak terkait. Zaki, yang sejak awal menjadi sorotan utama, kini harus menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Pengakuannya yang retak menjadi landasan penting dalam proses peradilan, meski banyak pihak masih menunggu fakta-fakta tambahan untuk memastikan keadilan ditegakkan. Sementara itu, perpecahan sosial yang sempat mengoyak kampung mulai perlahan diredakan lewat berbagai upaya rekonsiliasi. Tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan pemerintah lokal bersama-sama mendamaikan kembali warga. Forum-forum dialog seringkali digelar untuk menyelesaikan konflik dan membangun kembali kepercayaan yang sempat runtuh. Rasa saling memahami dan menghormati mulai tumbuh kembali, membawa harapan bagi kampung untuk bangkit dari trauma. Di balik segalanya, Ibu Wahyuni terus menjaga keluarga tetap kuat. Ia menjadi pilar bagi anak-anak dan cucu yang merasakan kehilangan besar.
Peran ibu dan neneknya menjadi saksi bisu betapa perjuangan seorang ibu tak pernah berakhir, bahkan dalam kondisi terberat sekalipun. Ia mengajarkan arti ketabahan, cinta tanpa syarat, dan keyakinan bahwa kebenaran akan membebaskan mereka semua. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan peringatan, kenang-kenangan, dan upaya membina kembali kehidupan yang sempat rusak. Kampung yang dulu akrab dengan kisah ceria kini berkembang menjadi tempat pembelajaran tentang betapa rapuhnya hidup dan betapa kuatnya harapan manusia untuk bertahan. Melalui acara-acara komunitas, cerita tentang Mulan dan pelajaran dari tragedinya terus dikenang sebagai pengingat untuk menjaga keamanan bersama dan saling menghormati. Walaupun luka tidak bisa segera hilang, proses penyembuhan dimulai dari langkah-langkah kecil yang diambil oleh semua warga. Dimulai dari kejujuran, cinta, dan kerjasama, mereka membangun kembali fondasi sosial yang pernah terancam hancur. Ini bukan hanya kisah tentang kehilangan, tapi tentang bagaimana keluarga dan komunitas dapat bangkit dari keterpurukan. Sementara itu, kasus hukum yang tengah berjalan memberikan tekanan pada semua pihak agar bertanggung jawab. Para pengacara dan penegak hukum bekerja keras untuk mencari keadilan bagi Mulan dan keluarganya. Masa depan masih penuh ketidakpastian, tetapi dengan kerjasama dan keteguhan hati, mereka yakin kebenaran akan terkuak sepenuhnya. Pada malam yang sunyi, Ibu Wahyuni duduk di teras rumahnya. Angin malam yang dingin berhembus lembut, membawa aroma kenangan dan harapan. Ia menatap langit gelap penuh bintang, berdoa agar Mulan mendapat tempat terbaik di sisinya, dan agar hati yang hancur ini mampu menemukan ketenangan. Walau perjalanan mereka penuh luka, harapan bersemi dalam keheningan malam.